Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan yang agung, dan tentu saja sifat-sifat yang terkandung di dalamnya yang juga sangat mulia dan sangat agung. Kita sekarang akan membahas salah satu nama Allah yang disebut dengan Al-Kabir, ya, yaitu Allah yang maha besar. Ya. Nama Allah ini banyak sekali tercantum di dalam Al-Quran, ya. Di antaranya dalam surat Ar-Ra'd ayat 9 Allah berfirman, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah maha mengetahui perkara yang gaib dan yang tampak. Al-Kabir, dialah yang maha besar. Al-Muta'ali, yaitu dan maha tinggi. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Ya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah Al-Haq dan apa yang diserukan kepada selainnya untuk selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah Al-Ali, maha tinggi, Al-Kabir, maha besar. Kemudian dalam surat Luqman ayat 30, dzalika bi annallahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa annallahu wal aliyyul kabir. Kemudian juga dalam surat Saba ayat 23, qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Dalam surat Ghafir ayat 12, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 34 dikatakan fa in ata'nakum, ya, fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyyan kabira. Jadi nama Allah diantaranya adalah Al-Kabir, dan tentu saja ya di dalamnya terkandung makna dari sifat Allah, yaitu yang maha besar. Bagaimana perkataan para ulama terkait dengan nama Al-Kabir ini? Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya, ya, Tafsir At-Tabari, ya, beliau mengatakan Al-Kabir yakni Al-Azim alladzi kulla syai'in dunahu wala syai'a a'dhamu minhu. Nama Al-Kabir artinya adalah Allah yang maha agung, ya, yang segala sesuatu berada di bawahnya. Jadi tidak ada, ya, jangankan yang melampaui, sekedar sama pun tidak ada. Semua makhluk, semua selain Allah adalah makhluknya dan kedudukannya berada di bawah, ya, di bawah kekuasaannya, di bawah kesempurnaannya dan seterusnya. Wala syai'a a'dhamu minhu, dan tidak ada satupun yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. As-Sa'di dalam tafsirnya, ya, Tafsirur Rahman, ya, atau di kalangan tafsir As-Sa'di, dia mengatakan wa yaqulu Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala an asma'ihi al-Majid al-Kabir al-Azim, ya, apa yang dia katakan, wa huwal mausuf bi sifatil majdi wal kibriyai wal 'azamah. Jadi di antara makna Al-Kabir adalah dialah yang memiliki sifat-sifat kemuliaan, keagungan, kesombongan. Ya, ini tentu saja sifat azamah, kibriya. Ya, itu bagi makhluk, bagi manusia adalah sifat tercela. Tapi bagi Allah menjadi sifat sempurna. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha sempurna. Wal jalalilladzi huwa akbar min kulli syai' wa a'zamu, ya, min kulli syai' wa ajal wa a'la. Ya, dialah wal jalal, ya, dan dialah Allah yang punya sifat al-jalal, ya, keagungan, dan dia lebih besar dari segala sesuatu dan lebih agung dari segala sesuatu, lebih mulia dan lebih tinggi. Walahu ta'zim wal ijlal fi qulubi auliyai wa asfiyai, dan baginya terdapat penghormatan, pengagungan di dalam hati para walinya dan makhluk-makhluk atau hamba-hamba terdekatnya. Qad muliat qulubuhum min ta'zimi wa ijlalihi wal khudu'i lahu wa tadallul li kibriyaihi,
ya hati-hati mereka, orang-orang yang dekat kepada Allah, para walinya, itu telah penuh dengan pengagungan kepadanya, tunduk kepadanya, dan menghinakan diri di hadapan kekuasaannya. Ya, jadi kalau kita menghinakan diri di hadapan makhluk tercela, tapi kita menghinakan diri, kita merasa hina dan rendah di hadapan Allah, maka itu diantara substansi dan hakikat ibadah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Fallahu subhanahu akbar min kulli syai'." Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dari segala sesuatu. Dzatan wa qadran wa izzatan wa jalalah. Baik zatnya, baik kekuasaannya, baik kemuliaannya, keagungannya, Allah lebih besar dari segala sesuatu. Fahuwa akbar min kulli syai' fi dzati wa sifatihi wa af'alihi. Maka Allah lebih besar dari segala sesuatu, ya, baik dari zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Ya, dari kata Al-Kabir ini, ya, kita tentu sangat akrab dengan salah satu zikir yang sangat agung dan sangat besar, dan kita disunnahkan untuk mengucapkannya dalam berbagai momen, ya, yaitu apa yang dikenal dengan takbir, sunnah bertakbir, ucapan Allahu Akbar. Ya, misalnya tentu saja saat mengawali sholat, bahkan itu bukan lagi sunnah tapi rukun. Ya, sholat yang tidak bertakbir, ya, Allahu Akbar, ya, di awalnya, maka tidak sah sholatnya, tidak sah sholatnya. Dalam azan kita tahu bagaimana diawali azan dengan kalimat takbir. Saat menyembelih bismillah wallahu akbar. Ya, maka tambahannya bukan sekedar bismillah, kalau bisa ditambah lagi wallahu akbar. Begitu ya. Ya, karena di situ kita sedang menghadirkan, ya, penghambaan kepada Allah yang maha besar dengan menyembelih seekor hewan. Kemudian saat jalan menanjak, kalau kita sedang jalan wisata, jalannya menanjak, apa yang kita baca? Sunnahnya kita baca takbir Allahu Akbar. Sedangkan kalau menurun kita sunnah baca tasbih, ya. Kemudian saat tawaf dan sa'i, ya, kalau bagi yang tawaf, ya, maka biasanya saat dia berjajar dengan Hajar Aswad kita bilang apa? Bismillah Allahu Akbar. Ya, nanti ketika lewat cukup kita Allahu Akbar, lewat lagi Allahu Akbar. Saat sa'i juga begitu, ya. Maka di antara zikir yang sunnah kita baca adalah takbir, begitu ya. Kemudian saat Id, ya, sholat Id kita tahu, ya, bagaimana disunnahkan banyak bertakbir sejak malam hingga pagi, hingga khotibnya pun ketika berkhutbah hendaknya dia bertakbir. Kemudian saat melihat tanda kebesaran Allah, kita lihat Allahu Akbar, ada sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang membuat kita sangat terpana, terpaku, kita bilang apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian saat membangkitkan semangat dalam jihad, dalam berbagai hal, maka takbir memang sesuatu yang sangat sangat tepat untuk disampaikan. Ya, kita mungkin pernah mendengar bagaimana kisah Bung Tomo, pahlawan negara kita, ya, ketika membangkitkan semangat para pemuda untuk berjihad, maka dia bertakbir di RRI, ya, Radio Republik Indonesia, ketika pada masa awal-awal perang kemerdekaan. Ya, baik. Ada satu hal yang menarik, ya, terkait dengan hikmah takbir dalam sholat. Ya, hikmah takbir dalam sholat. Ya, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, lamma kanal musolli qad taqalla anis syawagil wa qata'a jami'al alaqat alaik, ya, wa tatahhara wa khazinatahu wa tahayya lidukhul 'ala Allah ta'ala wa munajati syuri'a lahu ayyadkhula dukhulal 'abidi 'alal muluk fayadkhulu bit ta'zim wal ijlal fasyara'a lahu ablagha lafdhin yadullu 'ala hadzal mana wa huwa qaulu Allahu Akbar. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seseorang sholat, maka dia meninggalkan kesibukan duniawi. Dia memutus semua hubungan, dia bersuci, dia mengenakan pakaian terbaiknya dan bersiap menghadap Allah Ta'ala dan berbicara dengannya. Maka dia dianjurkan memasuki ibadah dengan sikap penuh penghormatan dan keagungan, sebagaimana seorang hamba masuk berhadapan dengan seorang raja. Maka disyariatkan untuk mengucapkan lafaz yang paling agung yang menunjukkan makna ini apa? Yaitu Allahu Akbar. Jadi ketika kita sholat, kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Ya, sementara di sisi lain kita tinggalkan berbagai macam kesibukan. Kita persiapkan diri kita dengan bersuci, pakai pakaian yang bagus. Kita menghadap Zat yang Maha Tinggi sebagaimana seorang hamba menghadap kepada sang raja, dan ini maksudnya lebih dari itu, bukan ingin menyamakan raja dengan Allah, tidak. Artinya kalau seorang budak berhadapan dengan raja, bagaimana kira-kira penyembahan dan penghambaannya? Apalagi seorang manusia yang tak lain merupakan hamba Allah, dia berhadapan dengan Allah saat sholat, maka hendaknya ya lahir sikap-sikap yang sesuai dan layak. Ya, maka diawali dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Ya, agar hadir ya sikap dan keyakinan membesarkan Allah. Sementara yang lainnya, kesibukan dunia, berbagai macam agenda, jadwal, perbuatan, itu bisa kita kesampingkan. Kenapa? Karena kita akan menghadap yang maha besar, yang kita katakan Allahu Akbar. Ya, itu gambaran bagaimana sholat, kenapa sholat kemudian menjadi pembuka, bagaimana takbir Allahu Akbar menjadi pembuka sholat kita. Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana implementasinya? Ya, dari keyakinan kita akan kebesaran Allah. Pertama, tentu implementasinya adalah bagaimana kita menghadirkan sikap tawadhu, rendah hati. Kenapa? Karena di sana ada Zat yang maha besar segala-galanya. Lalu kalau sudah seperti itu, apa yang mau kita sombongkan? Kekayaankah, jabatankah, kedudukankah, paraskah, semuanya itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita saja mungkin kita bisa mengambil sebuah ilustrasi sederhana. Ya, kita kumpul sama orang-orang, ya katakanlah kita berkecukupan, maka kita ringan saja ngomong, ini mobil saya baru beli, harganya sekian, wah ini enak segala macam. Tapi kalau di samping kita ada orang yang jauh lebih kaya, lebih punya kemampuan, kira-kira bisa nggak kita bicara seperti itu? Tidak, kita akan merendah dengan sendirinya. Ya, sama ya, kita misalnya merasa punya ilmu, di hadapan kita orang-orang bodoh, kita akan merasa pintar. Tapi ketika di hadapan kita orang-orang pintar yang lebih pintar dari kita, maka kita akan merendah. Ya. Nah, di hadapan kita ada Allah yang maha besar, yang tidak ada satupun ya, menyamainya, apalagi melampauinya. Maka hendaknya kita tawadhu, kita kaya, kita punya jabatan, kita punya kedudukan, tapi Allah maha besar segala-galanya. Kita ini apalah? Hanya seorang hamba yang sedang mendapatkan takdir kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menghadirkan sikap khauf, ya. Dari kata al-kabir mestinya muncul rasa khauf. Betapa Allah maha kuat. Ya, kita saja pun kadang-kadang kalau melihat orang yang tampangnya keker saja, udah muncul tuh rasa gentar. Allah lebih dari itu, kekuasaannya, kekuatannya, tidak ada sedikit pun atau satu pun yang dapat menghadangnya. Maka hendaknya kita takut. Ya, takut kalau melanggar ajaran Allah, melanggar syariat Allah, ya, tidak melakukan apa yang diperintahkan, melakukan apa yang dilarang. Harusnya kita takut. Kemudian dari mana al-kabir ini juga mengingatkan kita untuk tidak mudah terpukau atau bahkan terpedaya dengan berbagai kebesaran yang dimiliki makhluk. Ya, sekarang banyak sekali orang, ya, karena yang dilihat adalah jabatan, maka setiap yang punya jabatan tinggi dia tunduk, dia ikut, dia patuh, ya, atau dia berharap seperti mereka. Ya, padahal itu hanyalah dunia. Kadang-kadang fata morgana, kadang-kadang yang kita anggap sangat bahagia ternyata menyimpan duka dan luka, begitu ya. Nah, itu manusia. Ya, maka jangan kita gampang terpedaya. Ya, sekarang ini memang di zaman informasi, orang sangat mudah memoles dirinya. Yang tadinya bodoh dipoles seakan-akan sangat pintar, yang tadinya ahli maksiat bisa dipoles seperti orang yang ahli ibadah, ya, yang sangat zalim dan bengis bisa dipoles seakan-akan orang bijak, orang adil. Nah, ini kita jangan mudah terpukau oleh berbagai kebesaran yang dimiliki makhluk. Kenapa? Karena ternyata ada yang lebih besar lagi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di sisi lain kita pun gak mudah merasa lemah, ya, di hadapan setiap problem dan kesulitan. Kenapa? Ada Allah yang maha besar. Kalau Allah berkehendak, ya, problem yang ada kita ini seketika bisa hilang. Ya, sebenarnya itu sudah sering kita alami. Sepanjang hidup kita selalu ada problem. Tapi alhamdulillah,
ya kadang-kadang tanpa kita duga selesai, atau kita rencanakan, kita program, akhirnya selesai. Kenapa? Karena ada Allah yang maha kuat yang bisa mengatur segalanya. Maka kita kembali kepada Allah selain ikhtiar maksimal yang dapat kita lakukan. Ya. Demikian sahabat adim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Allah yang mulia Al-Kabir, ya. Semoga lisan kita ringan berzikir menyebut nama Allah yang besar, yang maha besar, dan juga dalam kehidupan semoga kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dari nama Allah Al-Kabir. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.